Pemirsa GKK TV yang terkasih, selamat berjumpa kembali di acara Music Corner. Puji Tuhan, Music Corner sudah memasuki episode yang ketiga. Dan kali ini, episode yang ketiga ini akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang puji-pujian atau yang biasa disebut dengan hymn. Nah, puji-pujian atau hymn ini sangat penting di dalam struktur ibadah Gereja Kristus Ketapang. Tujuan Music Corner membahas topik ini supaya kita sebagai jemaat gereja semakin mencintai dan lebih mengerti apa itu puji-pujian atau hymn. Untuk membahas topik ini, kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat menguasai tentang puji-pujian atau hymn ini. Mari kita sambut segera narasumber kita. Yang pertama adalah Boksu Danili, seorang hamba Tuhan musik di GKK yang juga seorang dosen di STT Cipanas. Halo Boksu, apa kabar? Baik, halo Ruth. Iya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Boksu juga dan tetap sehat selalu. Terima kasih. Ya. Dan narasumber berikutnya kita akan jumpai saudara Yoses Setiawan. Halo. Halo Yoses, apa kabar? Halo Ruth, Ya. kabar baik, puji Tuhan. Ya. Dan juga narasumber berikutnya adalah Koleo. Selamat datang Koleo, selamat berjumpa kembali di acara Music Ya, Corner. selamat datang. Selamat jumpa lagi, Ruth. Nah pemirsa, mari kita memulai bincang-bincang kita tentang puji-pujian atau hymn. Boksu senang banget kita bisa berjumpa lagi di acara Music Corner. Dan Boksu bisa hadir, menyempatkan diri untuk hadir membahas tentang satu topik yang menarik, karena topik ini sangat penting di dalam struktur ibadah Gereja Kristus Ketapang. Boksu, kita mau tahu apa sih definisi dari hymn itu? Ya Ruth dan juga pemirsa, ini sangat penting ya. Karena sejauh ini yang kita tahu hymn itu dinyanyikan di gereja sana tuh yang pakai pipe orgel, pakai piano. Kalau kita bukan itu, jadi ada pecah kayak dua kelompok ya. Sebetulnya kalau ngomong hymn itu adalah dia semacam puisi atau bentuk teks suatu nyanyian yang berbeda dari jenis nyanyian lainnya. Nah itu makna atau definisi daripada hymn itu sendiri. Seberapa penting Boksu puji-pujian ini di dalam tata ibadah gereja? Ya, sebetulnya bukan hanya nyanyian hymn saja yang penting, tapi kan sekarang berkembang jenis-jenis nyanyian lainnya. Tetapi karena kita sedang membahas hymn, jadi itu penting mengapa? Karena salah satu bagian atau ciri khas dari hymn, materinya itu berdasarkan Alkitab. Jadi sehingga kita melihat ada hymn ditulis sampai 7 bait. Waduh, kan sehingga orang-orang zaman dulu ini harus dinyanyikan 7 bait ini. Kalau cuma 3 bait, masa baca firman Tuhan separuh nggak sah dong. Nah itu kira-kira seperti itu, penting karena dari Alkitab tuh. Oke Boksu, nah Boksu zaman kan terus berkembang. Demikian juga dengan puji-pujian Kristen. Apakah hymn itu yang secara historis sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu itu masih up to date dengan zaman sekarang? Ya, ada juga yang berpendapat udah tinggalin aja dah. Seperti itu ya. Nah sebetulnya Ruth dan juga teman-teman kita semua, yang namanya nyanyian itu kan ada melodinya atau iramanya, ada syairnya. Dan hymn ini juga memang isinya adalah tentang memuliakan Tuhan. Cuma memang kalau kita lihat di Kolose 3 ayat 16, Rasul Paulus kan mengatakan marilah kita menaikkan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, puji-pujian itu di sana hymn. Jadi di sini sudah jelas sekali sebelum puji-pujian atau hymn ada mazmur kan yang melodinya monoton ya, dari do ke re misalnya, dari re ke mi. Tuhan Allah itu baik bagi kita, misalnya begitu melodinya. Lalu berkembang lagi menjadi hymn. Nah kalau kita tahu hymn itu kan sebetulnya kebudayaan Yunani. Tujuannya mengagungkan dewa, bukan mengagungkan Tuhan. Lalu dimaknai lagi oleh para rasul, kita mengagungkan Kristus. Nah sehingga baik menyanyikan hymn itu bukan cuma syairnya atau musiknya. Kalau cuma berdasarkan itu kita jadi apa ya namanya Yosesnya dan Pak Aryo ya dan kita semua kita jadi eksklusif. Misalnya di Barat musiknya begitu di-arrange dengan hebat, pakar-pakar semua loh. Tetapi keteladanan cuma sebatas penggalian saja, hidupnya bobrok, ya nggak jadi berkat juga. Jadi paket itu ya, musik, puisi, teologi ya.
Ya, kira-kira gitu. Oke, nah dalam menyanyikan puji-pujian, apakah ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi? Sebetulnya bukan cuma him aja yang perlu aturan, semua yang sekuler juga dangdut, keroncong punya. Tetapi kita karena him, nyanyian gereja tuh pada umumnya bersifat agung, hikmat, hening, memuliakan Tuhan. Nah, kira-kira yang dimaksud penting itu kita harus mendidik jemaat menanamkan hal-hal seperti itu, dan juga supaya dia bisa hikmat. Kita tahu kan nyanyian-nyanyian him itu punya metrik tertentu. Misalnya ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang. Kadang-kadang anak sekarang memang termasuk anak kami, kalau dengar lagu him ini apa nih ya, padahal kalau kita tanamkan sedikit aja, dia kan itu kan bersanjak banget ya. Misalnya Amazing Grace, kan di baris pertama ada 8 suku kata. Amazing Grace, how sweet the sound, 8 tuh ya. Lalu di baris keduanya, that save a wretch like me, 6. Nah, lalu bersanjak dia di baris ketiga dibunyikan, I once was lost, but now I'm found. Di atasnya sound, ini found. Lalu terakhir, was blind, but now I see. Ujungnya sih dia bersanjak dengan like me. Nah, itu kalau itu dimengerti, mungkin ke generasi milenial, mereka bisa menikmati sedikit itu ya. Jadi bisa masuk ke sana. Kira-kira seperti itu ya, Ruth ya. Oke, bagus. Nah, pemirsa, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih tepat saya tujukan kepada Koleo, karena beliau sering membuat aransemen orkestra untuk lagu-lagu him. Menurut Koleo, apakah lagu-lagu him ini seperti yang ada di Nafiri Rohani boleh diaransemen mengikuti perkembangan zaman? Ya, pertama terima kasih untuk pertanyaannya, Ruth. Kalau kita bicara masalah boleh atau tidak, sudah pasti boleh saja ya, karena setiap lagu boleh saja diaransemen dengan bentuk yang berbeda, dengan gaya musik yang berbeda. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah setelah lagu itu atau suatu lagu him itu diaransemen dengan gaya yang baru cocok atau tidak. Intinya itu, apakah karakter jiwa dari lagu itu tetap ada. Kalau diaransemen dengan gaya yang berbeda, dengan musik yang berbeda, lalu jiwanya, lalu pesan dan makna yang ingin disampaikan lewat lagu itu hilang atau tidak tersampaikan, wah itu berarti kita tidak boleh tuh mengaransemen lagu itu. Ya, tidak boleh. Ya. Saya pernah membuat iseng-iseng bereksplorasi. Kebetulan ada Yoses tuh. Ya. Jadi saya pernah membuat aransemen musik lagu How Great Thou Art. Kita semua tahu How Great Thou Art itu apa. Begitu ya kan. Nah, kebetulan saya ada, ya ini ide nakal, ide nakal. Saya bikin dengan gaya musik jazz. Jazznya pun juga jazz swing jazz kuno, jazz zaman dulu. Saya buat aransemennya, setelah jadi saya kirim ke Yoses dan Yoses cek vokal. Setelah Yoses cek vokal, saya mixing dan sebagainya. Saya dengerin lagi. Saya pribadi saya merasa ini apaan ya? Kok aneh gitu loh. Jadi apa? Jiwa great taatnya itu nggak ada megah-megahnya jadinya. Ya, hilang. Esensinya itu hilang. Bahkan saya kirim ke teman saya, beberapa teman sesama Angel, wah mereka menanggapinya lumayan keras. Lu gila lu ya, lagu How Great Thou Art begini apa segala macam. Nah, jadi itu dia. Lalu kalau masalah boleh atau tidak, bisa atau tidak, ya kembali lagi. Ya, bisa ya bisa saja. Bisa aja. Boleh ya boleh aja. Cuma dari segi Angel atau segi pengaransemenan musik gitu, saya harus melihat dulu ini cocok apa enggak gitu. Yang penting itu dia, dan saya bilang jiwa atau karakter dari lagu itu
jangan sampai hilang. Kalau mau diaransemen dengan jazz atau apa ya silahkan, asal itu tetap dijaga gitu kalau menurut saya. Sama yang terakhir, kalau menurut saya sebagai arranger, lagu ini diaransemen untuk apa? Apakah untuk keperluan recording komersial, apakah untuk keperluan ibadah? Ibadah juga lihat juga apakah ibadah umum, apakah ibadah gereja, pemuda, remaja, sebagainya. Nah itu sebagai pertimbangan antara boleh atau tidak, bisa atau tidak. Sekali lagi, boleh ya boleh aja, bisa ya bisa aja. Musik itu luas ya, kesempatannya luas, nggak ada ikatan tertentu yang kayak matematika harus begini, tidak eksak. Ini boleh, tapi sekali lagi cocok atau enggak, itu aja. Contohnya gue tahu itu kan. Iya. Gitu. Nah, kebetulan tadi kan Koleo ada menyebut tentang ibadah pemuda dan remaja. Seperti kita tahu sekarang ini dalam ibadah pemuda dan remaja kebanyakan menggunakan lagu-lagu rohani kontemporer dibanding lagu-lagu yang ada di nafiri rohani. Kenapa mereka lebih banyak memilih lagu-lagu yang kontemporer dibandingkan lagu-lagu him ini? Mungkin dari Boksu dulu. Iya, sebetulnya itu yang menjadi pertanyaan kita semua ya, Yoses Pak Leo ya. Kita ujung-ujungnya menyayangkan ini generasi muda atau milenial pada pergi ke gereja lain. Cuma itu aja, bahkan ada banyak aspek sebetulnya, firman, kedekatan, dan sebagainya. Tapi cuma kita melihat hanya satu saja, yaitu musik-musik gereja. Padahal kalau kita mau jujur, ya kita semuanya yang bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, cuma yang kita perlu pahami atau kita perlu perhatikan sehingga kita tidak menjadi merasa bersalah, tetapi kita terus bebenah diri bisa memenangkan anak-anak muda. Ada dua hal barangkali ya, kita tahu kan ada dua kelompok besar gereja, katakan kaum Injili. Nah, kaum Injili setuju atau tidak setuju kan pusatnya kan di khotbah, di firman. Nah, sehingga ada kecenderungan, ini para ahli berpendapat ya, bukan saya ya, ini nyanyian hanya sebatas pengantar saja gitu. Jadi ya dipersiapkan ya seadanya, atau seandainya dipersiapkan ya paling untuk paduan suara lah. Jemaat mau nyanyi, mau enggak, begitu mau gadget. Tetapi ada ekstrim kedua, katakan dari teman-teman saudara kita dari gerakan kaum karismatik. Nah, ini justru sebaliknya, ekstrimnya ibadah itu sebagai menjadi pusat pujian utama. Lagunya itu yang harus energi, sehingga pragmatis saja jadi. Jadi itu firman nomor sekian, yang penting ini puji-pujiannya saja. Nah, jadi nggak imbang di sini. Nah, seharusnya kita sebagai yang dipercayakan Tuhan melayani di gerejanya, jemaatnya, ya kita harus perlahan-lahan bikin pengimbangan. Ya tentunya perlu pengorbanan ya, waktu, dan mendekati anak-anak muda itu. Kira-kira itu ya, Ruth ya? Iya, supaya mereka lebih tahu tentang lagu-lagu yang ada di nafiri rohani itu bagus-bagus dan maknanya juga dalam ya. Iya, jadi porsinya harus imbang, jangan jenis A atau him. Iya. Kontemporer. Isinya kalau kita perhatikan, mereka juga saudara-saudara kita dari gerakan karismatik, dia bebenah diri juga ya. Dia mengirim orang-orangnya untuk sekolah, baik teorinya maupun teologinya, sehingga syairnya itu mendekati him, maknanya memuliakan Kristus. Nah, kita mesti bijak, imbang di sana menggunakannya. Kira-kira itu. Kalau Koleo gimana pendapatnya? Kalau saya lebih, kalau tadi Pak Daniel mungkin lebih dari segi teologinya mungkin ya. Kalau saya dari segi praktis musiknya aja. Kalau menurut saya kenapa pemuda dan remaja lebih banyak menggunakan lagu kontemporer ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri, kita nggak bisa ngebohongi itu bahwa lagu-lagu him atau kayak misalnya contohnya lagu-lagu di nafiri memang nadanya banyak yang flat gitu ya, tidak dinamis, sedangkan pemuda remaja lebih menyukai yang dinamis, up and down-nya banyak dan agak beat-nya gitu ya. Saya rasa itu. Tapi ya betul seperti kayak Pak Daniel bilang, kita
mungkin yang apa punya tanggung jawab di sini gitu ya, tanggung jawab untuk memasyarakatkan him ke pemuda remaja ya, kita mungkin mesti kasih apa namanya penjelasan kasih itu seperti tadi Pak tadi bilang butuh pengorbanan, juga butuh waktu ya untuk belajar untuk memahami apa itu, karena secara otomatis seperti ini pengalaman pribadi saya dengan saya mempelajari lagu him, saya semakin apa ya, semakin tahu ternyata puji-pujian itu luar biasa sekali. Ini dari saya nih, nggak tahu kalau dari Yoses. Kalau begitu kita harus dengar dari kaum pemuda itu. Yoses, bagaimana menurut Yoses? Ya terima kasih, saya sudah ditanyakan juga. Kalau dari kaum muda yang saya juga pernah dengar teman-teman saya juga pernah ngomong juga, mereka itu lebih taunya gitu dari mulut ke mulut teman-teman, aduh him tuh susah gitu, khususnya di kalangan pemusik ya, maksudnya kalangan pemusik tuh susah kalau di aransemen tuh susah. Susahnya atau kenapa? Aduh susah deh pokoknya, kenapa misalnya satu flat tadi yang tadi disebutin, itu flat itu satu, terus kita nggak bisa sembarangan aransemen katanya begitu, katanya gitu, karena pernah misalnya kita mau ada mereka mencoba satu aransemen baru, kita diprotes sama yang tua, katanya begitu. Jadi mereka akhirnya melihat bahwa him itu sesuatu yang sangat sakral, dan akhirnya mereka yaitu untuk orang tua deh, kita yang muda berbeda gitu. Oh jadi merasanya begitu. Mereka merasanya seperti itu, kayaknya him itu aduh udah kuno banget. Ada lagi yang bilang susah dinyanyikan. Nah ini juga menarik juga ya, meskipun tadi kita dengar penjelasannya flat gitu ya, nadanya apa mungkin lebih flat, kurang dinamis apa, tapi ternyata ada juga yang merasa him itu khususnya di NR itu susah dinyanyikan gitu, ada yang dibilang seperti itu. Tapi ya intinya seperti itu, jadi mereka kurang bisa masuk dan kurang bisa menyukai mungkin karena ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik sepertinya sih. Tapi ada nggak sih lagu-lagu yang dinyanyikan yang favorit gitu di kaum pemuda? Ada. Ada contohnya? Yang paling mudah itu yang barusan tadi, Amazing Grace itu favorit sudah di anak muda, itu udah biasa. Mungkin bukan favorit banget tapi udah biasa gitu. Jadi adalah porsinya untuk menyanyikan lagu-lagu sebenarnya gitu. Ada. Tapi nggak banyak betul. Oke. Tidak mungkin. Mudah-mudahan kaum pemuda ini bisa mendengar ya bahwa ternyata lagu-lagu him itu nggak sekaku itu, nggak sesusah itu. Jadi harus lebih dipelajari lagi gitu ya. Dan butuh. Kalau boleh saya tambahkan, silakan. Tadi Yoses bilang ada pendapat mengatakan bahwa mengaransemennya susah. Sebetulnya dari posisi saya sebagai arranger, tidak terlalu susah. Bahkan ada lagu-lagu him tertentu, banyak yang nggak perlu diaransemen sampai berjelimet, harmonisasinya begini-begini, dengan yang sederhana saja justru lebih memberkati dibandingkan dengan aransemen yang dibikin macam-macam. Sebetulnya kalau dibilang mengaransemennya susah, enggak ya sih? Sebenarnya sih enggak, betul. Iya, jadi bisa juga nih Rutan, teman-teman kita semua kan umum lah berpendapat, ya jelas aja kan generasi milenial ini dari pagi, siang, sore, malam itu di kupingnya ditempel itu headset, itu kan lagu-lagu kontemporer semua. Kalau satu minggu aja Senin sampai Sabtu dia dengerin 1 jam, dia tuh 6-7 jam. Nah lagu him kan di gereja yang di kebaktian 1 jam setengah 2 jam cuma 1 kali, itu pun cuma lewat, nyanyi juga cuma 2 bait gitu atau 3 bait misalnya. Nah sehingga salah satu istilah him itu kan dia kan sebenarnya folk songnya dari orang-orang Kristen. Folk song itu kan ciri khasnya menarik, dia punya melodinya. Nah seharusnya tadi seperti Pak Leo dan Yoses katakan, kita tertantang untuk membuat lagu itu jadi menarik, jadi folk song gitu, walaupun untuk mereka dibilang sulit, tapi kan pada zaman ratusan tahun yang lalu itu memang folk song ya. Setelah kita kemari kan jadi kesannya kuno. Nah kita harus kreatif membalikan itu menjadi folk song, nyanyian orang-orang gereja gitu, mereka bisa menikmatinya. Tentu seperti yang Pak Leo bilang tadi,
ya zaman nggak bisa dibohongin ya, melodi semua ya kita harus sesuaikan ke mereka seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, nah Boksu, apakah lagu-lagu gereja itu juga dipengaruhi oleh Martin Luther King? Ya, mereka saling mempengaruhi. Karena kita tahu ya, itu Martin Luther selain teolog dia juga musikus dia ya. Ya. Jadi waktu zaman Martin Luther itu musik-musik itu didominasi oleh para biarawan. Waduh, tuh para biarawan sarapan paginya bukan bubur tapi nyanyian itu. Waduh, belum lagi bahasanya bahasa Latin. Jadi kita kan kalau doa Bapa kami, mari kita tutup doa Bapa kami. Pater noster qui es in calis sanctificatur, kan mabok orang seperti itu ya. Nah, Itu seperti Martin, Gregorian mungkin ya. betul. Martin Gregorian. Luther melihat hal ini, wah ini nggak bener nih, rakyat cuma ngelamun aja. Biar ngerti para biarawan yang ngambil alih. Sehingga dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa pribumi, misalnya di Jerman, bahasa Jerman. Dan lalu bukan hanya bahasa Alkitab, musiknya pun diterjemahkan. Ini berikan untuk jemaat. Jadi jemaat bukan datang cuma untuk penonton yang ngedengerin biarawan nyanyi. Sehingga tadi kalau dikatakan apakah musik Martin Luther mempengaruhi, ya ada pengaruhnya itu, spirit untuk hal itunya. Itu kira-kira Ruth. Oh ada jadinya ya. Iya. Oke. Nah, saya juga mau tanya juga nih, kenapa lagu-lagu him ini lebih cocok dimainkan musiknya dengan menggunakan atau tidak menggunakan orkestra, tapi dimainkan secara klasik dibandingkan lagu-lagu yang dinyanyikan dengan menggunakan instrumen musik yang menggunakan ritme atau band. Kenapa tuh? Saya lagi nih ya. Boleh bergiliran, iya. Bergiliran. Iya. Jadi sebetulnya pertanyaan ini nih, Ruth ya dan juga teman-teman saudara-saudara. Coba kalau kita mau jujur, ini pertanyaan kenapa lagu ini lebih cocok dengan iringan klasik lah katakan begitu. Kalau kita mau amati ya, sebetulnya pertanyaan ini kan muncul belakangan ini. Kalau puluhan ratusan tahun yang lalu nggak ada masalah. Jadi setelah berkembangnya genre, style musik, ritme dan sebagainya berkembang sehingga menerobos semua generasi, tak bisa dihindarkan termasuk gereja, sehingga mereka saling mempengaruhi. Wah, kita nggak bisa dibendung nih jenis musik itu. Nah kalau begitu, saya melihat memang ada dua kelompok ini ya. Contohnya kan anak-anak kami, Janice dan Joe atau Gary, itu kan generasi milenial. Saya kalau dengar lagu ini seperti Pak Leo bilang tuh, ini apaan ini? Lalu sebaliknya lagu kontemporer, kedebuk. Waduh ini apa ini? Saya tanya anak gimana? Biasa aja ternyata. Saya sih setengah mati. Jadi saya melihat ada dua kelompok ini. Yang satu, kalau him ini diiringin dengan berbagai aransemen apa, dari Pak Leo angkat, How Great Thou Art misalnya, wah lu begini. Anak milenial tuh biasa-biasa saja. Tetapi masalahnya bukan kita melihat fakta milenial biasa-biasa saja, bagaimana kita harus menyikapinya nih, membenahinya. Ya tentu sekali lagi perlu kita memperkenalkan standar him yang seperti apa. Pak Leo bagus nih, dan Yoses juga dulu di apa itu kita punya ensemble mengadakan malam puji dan doa ya. Murni him itu seperti ini. Lalu bagus nih gereja kita, Gereja Ketapang. Kebaktian umum 3-nya dengan nuansa band. Dan juga kita punya live streaming kemarin sudah pakai drum elektrik. Jadi ada combine di sana. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Yoses? Mungkin karena balik lagi ke esensi sih ya yang tadi disebutin sama beliau itu. Jadi nggak semua memang lagu ini tuh kalau dirasa tuh kurang cocok jadinya dipakai misalnya dengan ritme apa segala macam, karena memang kalau melihat dari sisi sejarahnya yang tadi juga memang zaman dulu kan memang tidak se-diverse sekarang gitu alat musiknya gitu. Jadi memang ada beberapa yang gitu. Meskipun tentunya dalam menjawab konteks zaman ini sebenarnya bisa juga kita masukkan. Tapi balik lagi lihat esensinya. Iya, lihat jiwa himnya itu kemana sebenarnya. Mengenai apa? Kalau menurut Leo? Iya, kalau menurut saya sebetulnya ya ini balik lagi ke bermuara ke satu titik gitu ya. Kembali lagi cocok atau enggak gitu ya. Satu lagu him dipakai ritme
ya pakai band, pakai drum atau apa segala macam. Kalau cocok, ya silakan. Kalau cocok dan di esensi makna pesan yang ini disampaikan bisa tersampaikan dengan baik, oh ya boleh aja, bisa aja gitu ya. Karena saya juga yakin Pak Daniel, komposer atau komponis hymn ratusan tahun yang lalu juga pada saat membuat nggak menghaluskan atau menulis pesan ini lagu harus pakai ini ya, ini lagu harus pakai ini, enggak gitu ya. Jadi harus pakai orkestra ya, kalau nggak pakai orkestra nggak boleh dimainkan gitu misalkan kan ya, enggak gitu ya. Fanny Jack Crosby mungkin nggak akan menyajikan pesan itu gitu ya kan. Artinya ya silahkan saja, sah-sah saja, boleh saja ya, cuma tinggal kita lebih bijaksana kali untuk membuat satu lagu hymn dengan bungkusannya yang kemasan yang berbeda, lebih bijaksana. Nah, pemuda, remaja, kadang karena mereka bersemangatnya dalam bermusik, mengekspresikan jiwa mereka, wah ya itu tadi padanya itulah kedebak yang buat kita yang udah tua-tua ini apaan sih ini gitu, bikin jantung deg-degan segala macam. Tapi buat mereka biasa aja. Ya ini ekspresiku gitu loh istilahnya gitu. Ya ini jiwaku. Ya, jadi betul sah, dan kita melihatlah. Ini kayak saya melihat buku-buku hymn ya, peninggalan Bok Sultan itu tahun 50, 40. Artinya kan perlu 50-an tahun, ratusan tahun untuk terus bisa menyesuaikan. Ya misalnya kita yang sudah Tuhan izinkan melayani, ya jangan terlalu tanda kutip ngotot, maksa. Ini lagu dosen dengan E ya, 7:30 pagi itu tetap harus E ya, nggak boleh turun ke C. Ya janganlah, kita mesti menyesuaikan. Tentu Yoses tahu lah, suara manusia paling tinggi paling di D ya, do re mi fa sol la si do. Rata-rata. Iya, Terus sampai ke rata-rata 7:30 pagi, ya udah kagak mau datang lagi ya, kita tarik ulur. Nah lalu mungkin ada mengatakan, ini kan not baloknya kan nggak bisa. Ya itulah kita yang lebih senior perlu persiapkan waktu, rubah. Kecuali kayak Pak Leo nih misalnya udah aransemen di D, begitu hari H turun ke C, yaitu stick bisa mental ke kepala gitu. Ya perlu latihan gitu, kira-kira seperti itu. Anak-anak saya di ensemble, oh iya pernah di Sosial Musika, mereka udah terbiasa begitu tuh Pak. Saya bikin di D tapi tiba-tiba di Purpos atau siapa gitu ketinggian gitu, turunin di C, minta diturunin C, saya langsung bilang aja, saya tidak usah tulis ulang lagi, main di C. Ya udah mereka dengan terpaksa main di C, tapi akhirnya ya mereka terbiasa sih gitu. Ya, karena nggak semua di Turdos kan suaranya bisa sesuai standar di E atau di F gitu kan. Ya termasuk saya sendiri ya, saya suka minta turun soalnya. Nah, untuk Leo dan Yoses nih ya, apakah ada teknik-teknik khusus dalam membuat aransemen baru untuk lagu-lagu hymn? Teknik khusus tidak ada ya loh. Cuma kalau saya mau membuat aransemen musik, paling tidak ada beberapa step atau beberapa tahap yang harus saya lakukan. Mutlak saya harus lakukan. Yang pertama, saya pelajari betul, saya pelajari baik-baik melodinya. Saya mainkan sesuai dengan temponya yang ditentukan, misalkan gitu. Saya mainkan berulang-ulang supaya saya dapat feel. Oh, melodinya begini. Kemudian yang kedua, saya mempelajari syairnya. Penting tuh buat saya, karena lewat syair itulah makna disampaikan, gitu ya kan? Pesan disampaikan. Saya pelajari betul-betul. Kalau lagunya itu syairnya menggunakan Alkitab, ayat Alkitab kan banyak ya, sebagai ayat Alkitab ambil dari ayat gitu. Kalau saya bisa langsung memahami ya nggak apa-apa, saya bisa lanjutkan lagi. Tapi kalau saya nggak pahami, saya kadang-kadang suka buka ini buku kayak penafsiran gitu. Apa sih ini tujuannya ini apa sih gitu loh. Supaya saya lebih dapat lagi, supaya lebih mengena lagi gitu. Supaya tertanam dalam hati dan pikiran saya, oh ini lagu begini, maunya begini. Nah kemudian baru saya cari tahu dulu ini lagu nanti buat apa. Apakah buat choir, buat paduan suara,
apakah cuma buat sekedar nyanyi ibadah di ibadah gitu atau apa gitu, saya perlu tahu dulu karena itu nanti mempengaruhi dari apa musik yang saya buat begitu. Dari musik yang saya buat kalau untuk jemaat misalkan nyanyi jemaat saya nggak mungkin yang terlalu rumit dan segala macam juga. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk misalkan Yoses nyanyi solo atau apa, mungkin saya bisa buat yang lebih gimana. Jadi langkah-langkahnya itu aja sih. Saya betul mempelajari dulu. Saya pelajari betul, saya pahami dulu itu lagu, lalu saya kalau misalkan saya bisa ketemu sama penciptanya, misalkan nih, ya memang susah sih ya. Bisa ngobrol. Nah, saya bisa ngobrol. Ini maunya apa nih? Maksud lagunya apa nih? Jadi arranger dan komposer sejiwa gitu, sejalan. Jangan arranger komposernya sendiri. Iya. Bisa jalan. Susah. Itu aja sih stepnya. Nggak ada teknik khusus untuk bikin aransemen film. Kalau Yoses saya tahu yang lebih muda nih. Betul. Ya tapi menarik juga sih ya, maksudnya mungkin untuk menjalankan step tadi itu berarti minimal kita mesti punya teknik dasar dong ya, khususnya dalam bermusik ya. Tentu. Jadi kita mesti tahu dasarnya melodi, tangga nada, segala macam harmoni itu kita otomatis mungkin harus kuasai. Betul. Itu harus kuasai. Itu penting. Ini tadi saya bicara begini, yang saya jelaskan itu artinya Pak. Ya saya sudah menguasai itu melodi, harmoni segala macam saya udah menguasai. Memang betul kayak Yoses bilang, ya harus bisa baca not lah. Betul. Itu minimal tahu. Jadi mungkin maksudnya teknik khusus ya nggak harus kita harus lihat notnya mungkin dia ke arah utara atau ke sana, nggak usah. Mungkin lebih kayak kita benar-benar ngelihat kayak yang tadi tekniknya standar sih. Sebenarnya himne itu kan firman Tuhan yang dibentuk dalam bentuk puisi. Dalam puisi itu juga tentu kan ada perenungan dan juga bagaimana dia relasi pribadi dengan Tuhan kan sebenarnya. Nah itu makanya emang paling enak sih ketemu langsung sama ininya ya, komposernya. Teman bisa ya. Komposernya ada yang hidup di abad ke sono. Nah itu dia. Iya paling seperti itu. Betul seperti Yoses bilang kalau boleh saya tambahkan ya. Selain langkah-langkah yang saya tadi sebutkan juga paling tidak kita sudah punya basic. Betul. Bisa baca not. Not jangan not 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya itu angka ya. Aja. Beda lagi. Notasi kalau balok bisa. Pakai notasi balok. Jadi mengaransemennya pun juga jadi lebih enak. Betul. Mungkin Boxu ada tambahan? Iya ada tambahan Boxu. Ada tambahan untuk hal ini. Iya untuk hal ini. Saya kira sih memang balik ke tadi penjelasan Pak Leo di pertanyaan nomor sebelum-sebelumnya. Jadi aransemen juga harus menyesuaikan untuk event apa. Kita lihat si penyanyinya dan pangsa pasarnya, tanda kutip pakai istilah pangsa pasar untuk kemana. Perlu itu kali. Perlu ya. Iya, kalau enggak ya jadi enggak tercapai apa yang kita mau itu. Itu kira-kira. Nah, terakhir untuk Boxu Daniel ya. Apakah ada pesan-pesan atau tips khusus agar pemuda tua sama remaja bisa familiar dengan lagu-lagu hymn dan bisa mengaplikasikannya dalam tata ibadah kaum pemuda? Saya kira kita harus memberikan yang terbaik ya, terbaik dalam arti bukan cuma nyanyiannya tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu hidup kita ini. Nah misalnya seperti yang Martin Luther pernah lakukan Give the Best, dia kan melihat nyanyian-nyanyian ini kaku, lalu dia melihat nyanyian-nyanyian rakyat. Misalnya yang terkenal ada di kita di 135 kan dari Ein Verste ist unser Gott, itu ya bahasa Jerman, A Mighty Fortress. Itu kan yang kalau kita lihat di 135 misalnya, saya punya yang berikan terbaik, saya nggak bisa nyanyikan bahasa Jermannya, Inggrisnya juga saya nggak bisa, saya mau coba berikan yang terbaik yang versi NR-nya. Allahku benteng yang teguh. Itu buat saya itu udah yang terbaik. Wah ini masih kurang suaranya. Coba seperti Yoses Papa Sedia Prahma. Ya itu tuh versi Yoses. Kita berikan yang terbaik. Nah jadi kita berikan contoh yang terbaik. Bukankah generasi milenial
ketika kita katakan dia mendapat lagu-lagu kontemporer, coba deh kita lihat mereka bagaimana proses apa tuh rekamannya. Pak Leo pasti tahu, dihafal, dipuasa, itu the best, dia menjadi berkat. Mungkin kita kadang-kadang, alah gue udah tahu lagu ini asal lewat saja, kita nggak memberikan yang terbaik gitu. Mungkin tips dari saya itu sih kira-kira. Oke, maksud. Oke. Nah, kalau dari Yoses gimana? Untuk tips yang terakhir itu untuk para pemuda remaja untuk menyukai, sebenarnya simpel aja sih. Tadi tambahan yang dari Bob Daniel kan, dia bisa bilang memberikan the best gitu ya. Ya. Terus dengan contoh yang lagu-lagu kontemporer deh ya, kayak lagu-lagu barat, lagu-lagu Korea, apa segala macam, itu kan sekarang itu yang menyerbu kita semua ya. Iya, mendominasi kan. Nada-nada seperti itu. Bahkan saya pernah ngajar juga di sekolahan, ada anak-anak sudah bisa menghafali begitu gitu ya maksudnya. Jadi kalau buat saya, bagaimana bisa menyukai, sebenarnya simple ya. Artis K-pop, artis barat, itu sebenarnya mereka kenal kalian gak sih gitu ya, ya kan? Kok kalian bisa memberikan waktu kalian sampai sebegitu hebatnya gitu? Nah, lagu pujian himne ini kan, himne ini untuk siapa sih sebenarnya? Ini kan untuk Tuhan, betul gitu ya, untuk Tuhan. Tuhan itu kan udah ada dari sejak kalian lahir aja, itu Tuhan udah ngejaga gitu. Apa sih maksudnya, salahnya kita coba juga belajar menyukai ya gitu ya, supaya ketika jadi besar dengan nyanyian, justru menurut saya ya, dengan nyanyian itu fondasi kita tuh lebih kuat gitu, fondasi iman kita. Jadi coba deh belajar, mungkin bisa dari sejak dini kali ya, Po ya. Iya, kalau menurut saya dari sejak dini, sejak dari sekolah minggu, mungkin sekolah minggu kelas apa ya, yang Indria. Indria terlalu kecil ya. Pratama kali. Pratama, Maria. Nah, mulai dari situ, selain lagu-lagu sekolah minggu biasa, ya boleh disisipkan satu lagu yang sederhana, melodinya nggak terlalu sulit, dan range nadanya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mungkin boleh dia sambil dikasih tahu. Ini loh deh, MS English ini begini. Ya, setiap lagu him pasti ada behind story-nya nih. Setiap lagu him tuh banyak ya, ada sesuatu di balik lagu itu. Ceritain sedikit aja sebelum dia cerita ke sekolah minggunya gitu. Kalau menurut saya sih gitu ya. Supaya mereka jadi dari diri udah mencintai lagu ini, lagu-lagu him. Tidak usah mencintai dulu deh. Nah, iya. Familiar dulu aja. Tahu nih lagu ini, ya. tahu nih lagu mamaku nih, yang begini. Tidak harus sampai gimana banget. Ya, jangan mencintai dulu. Tahu. Nanti takut patah hati. Kenal dulu ya. Kenal dulu. Iya, Tahu betul, dulu. Setuju. Iya, begitu. Oke, ternyata kita sudah sampai di akhir acara bincang-bincang kita. Terima kasih banyak untuk Boksu Danili, untuk Saudara Yoses, dan juga untuk Koleo. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan waktunya untuk hadir berbincang-bincang di acara Music Corner pada episode ketiga ini. Nah, pemirsa terkasih, sampai di sini acara kita. Semoga apa yang sudah kita bicarakan boleh bermanfaat bagi kita semua, dan kita sebagai jemaat gereja, kita semakin mengerti apa itu lagu him dan semakin mencintainya. Ya, khususnya di kalangan pemuda dan di kalangan remaja, supaya juga makin mencintai lagu-lagu him ini. Sampai jumpa pemirsa terkasih di episode menarik lainnya di acara Music Corner. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.